Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Video kali ini kita akan bahas request dari teman-teman yang PM saya untuk bahas TNCA ya. Kita akan bahas untuk saham TNCA ini sekelas saham ini naik ya, sekali segi labanya naik hampir 300% ya, ataupun 200 lebih lah ya. Tapi sebelum pembahasan, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, kita akan melihat ya untuk beberapa data barangkali menjadi informasi tambahan untuk teman-teman semua ya. Nah, untuk saat ini dia TNCA ya close di 244. Sebenarnya ada base kemarin waktu di sini ya, di range sekitar 160-an ya sampai 190-an range itu ya kemarin. Nah, kita akan lihat untuk seasonality biar kita tahu di bulan mana yang paling menarik untuk akumulasi di emiten ini. Nah, TNCA ya ini secara seasonality dari 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir lah. Nah, ini bulan Mei cukup ini ya, probabilitasnya 60%. Yang paling tinggi selama 12 bulan tuh di bulan Juli ya, Juli terus Desember, terus itu aja yang paling bagus ya, itu sekitar 75% teman ya. Nah, ini seasonality seperti itu. Untuk Mei ini 60% ya probabilitas untuk tingkat kenaikan. Nah, yang paling bagus di bulan Juli ini hampir 75, terus Desember ya 75 juga ya. Nah, seasonality itu seperti itu untuk di bulan Mei ini ya. Nah, di Juni cenderungnya turun, ini sekitar 25% ya. Ini probabilitas untuk kenaikan, jadi lebih cenderung untuk turunnya teman-teman. Kita akan pelajari atau lihat untuk core business-nya. Nah, ini cukup unik ya, ini bergeraknya di bidang ekspedisi teman ya. Cuma kalau kita lihat pegang sahamnya ini ada beberapa di ini ya, beberapa ada yang aku-laku ini fintech, terus asuransi ini 5% ya, terus solis. Nah, kalau dulu menurut saya ini kupikir dulu mau di big door ya, cuma sampai sekarang nggak terjadi ya. Nah, karena indikasinya ada seperti itu, saya pikir akan ada untuk insurtech ya, cuma sampai saat ini belum terjadi. Dan mungkin ini ya masih mungkin masih freeze ya, karena lihat ekonomi juga kondisinya juga kurang bagus ya untuk emiten teknologi ya untuk kondisinya. Nah, kita freeze dulu. Nah, kurang lebih ini ya untuk segi pemegang saham nih dari shareholder sekitar 36% ya, ini dari shareholder. Terus aku-laku sekitar 32, terus ada Holyhead ini sekitar 27, terus ada asuransi Intra Asia sekitar 5%. Nah, ini RI nya juga gagal kayaknya, belum terjadi juga. Terus listingnya di 150 ya 2018. Ini kalau kita lihat dari beberapa bulan ini sudah turun ya. Untuk pemegang sahamnya kita lihat di Mei apakah turun. Nah, biasanya nanti akan ditandai dari chartnya juga akan turun teman ya. Untuk insidernya kita lihat ya. Insidernya nggak ada ya teman ya. Tadi saya sudah ngecek untuk TNCA ini di 2000 ini ya. Di 2003 tidak ada pergerakan ya dari shareholder di atas 5% ini 2001 ya terakhir ya. Kita akan lihat untuk laporan keuangannya. Nah, ini per kuartal 1 2023 teman ya. Nah, ini dari segi aset sebenarnya naik tipis ya, dari sebelumnya 53 naik ke 54 teman ya, 54,7. Jadi ada kenaikan tipis ya, sekitar 1 miliaran untuk segi asetnya. Terus untuk liabilitasnya ini liabilitas ini sekitar 8,9 ya, sekitar 20%-an ya. Ini turun ya, dari sebelumnya 10 turun ke 8,9 ya. Nah, untuk ekuitasnya masih sekitar 45 teman ya. Jadi naik sekitar 2 miliar ya, karena sebelumnya 43 naik ke 45. Nah, dari segi pendapatan emiten ini naik ya.
pendapatannya untuk labanya naik dari sebelumnya 700 ya, 736 juta naik ke 2, miliar ya teman ya. Jadi ada sisi perbaikan ya, walaupun ini kecil teman ya. 700 juta naik ke 2,5 ini karena udah sajikan bentuk rupiah, jadi ini benar ya 2,5 miliar teman ya. Jadi sekitar 3 kalinya ya, atau 300%-nya ya untuk kenaikan dari segi labanya. Nah, untuk IPS-nya juga sama, dari sebelumnya 1,7 naik ke 5,9 ya. Hampir 300 lebih ya untuk kenaikannya 300% lebih. Nah, untuk cash flow operasional ini ada perbaikan kinerja dari sebelumnya minus 1,6 naik ke 764 juta teman ya. Oke, dari segi laporan keuangan sebenarnya ada kenaikan kinerja ya teman ya, kalau kita bandingkan secara year to year di bulan yang beda ya. Nah, seperti itu, walaupun nilainya ya segitu ya teman ya, dari 700 naik ke 2,5 ya. Nah, dari cash flow operasional yang dulu minus 1,6 miliar sekarang jadi positif sekitar 764 ya. Nah, dari laporan keuangan kurang lebih seperti itu teman ya. Nah, kita lihat untuk dari chartnya TNCA nih ya. Ini sudah cukup naik ya, kalau kita lihat dari base nya ini dia naik sekitar 90 ya, sekitar 90-an persen nih. Jadi ini udah cukup tinggi kalau saya. Walaupun ini sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi ya. Cuma amannya di mana? Amannya kalau kita lihat ke belakang, dia selalu didahului dari base. Jadi ketika nanti masih bikin lower low, lebih baik nunggu aja sampai dia tidak bikin lower low teman ya. Nah, rata-rata seperti ini dia akan CB dulu baru naik ya. Nah, itu stuck juga, bahkan ini pernah turun juga di range-nya, terus CB dulu baru dia akan naik seperti itu. Kali ini kemarin masih bikin lower low. Nah, kalau saya lebih baik menunggu teman ya. Nah, di sini nggak disarankan untuk investasi long term, cuma secara ya segitu ya, segi asetnya segitu teman ya. Terus fundamentalnya ya dibilang bagus ya seperti tadi yang saya jelaskan ya. Ini kurang menarik ya untuk kita investasi di sini. Tapi kalau untuk main untuk gorengan ini yang paling menarik teman-teman. Kenapa ini cukup volatile dan emiten ini cukup ini ya, enggak ya dibilang liquid, enggak begitu liquid teman ya. Nah, seperti itu. Jadi menariknya di emiten ini suka bikin arah ya. Nah, ini menariknya di sini tuh seperti itu. Cuma kalau untuk kita investasi jangka panjang kurang menarik sih teman ya. Nah, oke, untuk teman yang mungkin sudah ada positioning lagi seperti itu ya teman, untuk informasi tambahan. Dan sekali lagi cek ya, kalau memang menarik ya silahkan pantau, kalau tidak menarik ya abaikan saja. Nanti kita akan bagi informasi lainnya ya untuk teman yang sudah request emiten mana yang mau dibahas, nanti ya saya bisa akan coba requestkan ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.